Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuh ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita, itu hadis yang keempat dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa ia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yunfakhu fihi ar-ruh, thumma yursalu ilayhi al-malak فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Kata Abdullah bin Mas'ud, telah bercerita kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah yang jujur dan wajib dibenarkan, bahwa sesungguhnya penciptaan seseorang dari kalian dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan nutfah, air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah pada 40 hari berikutnya, kemudian menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya, kemudian Allah pun mengutus malaikat, lalu malaikat itu meniupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Ditulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia akan syaqi atau sa'id, apakah ia akan sengsara atau berbahagia. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kata Rasulullah, sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal selama hidupnya dengan amalan ahli surga, sehingga jarak ia dengan surga tinggal sehasta. Lalu ia pun beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk ke dalam api neraka. Dan sesungguhnya di antara kalian, kata Rasulullah, ada yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak ia dengan neraka tinggal sehasta. Akhirnya takdir menentukan lain. Ia pun beramal dengan amalan ahli neraka, ahli surga, maka ia pun masuk ke dalam surga. Telah kita jelaskan kemarin Bapak sekalian tentang penciptaan manusia. Demikian pula tentang penulisan ajal, penulisan rezeki, penulisan daripada amal, yang itu merupakan takdir, yang disebut oleh para ulama dengan istilah takdir umri, takdir seumur hidup. Karena kita sudah sebutkan kemarin bahwa takdir itu ada beberapa macam, Yang pertama disebut dengan takdir am, itu takdir yang bersifat umum, yaitu yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua itu disebut dengan takdir umri, takdir seumur hidup, yaitu yang ditulis di dalam janin ketika berumur 120 hari atau 4 bulan 10 hari.
Yang ketiga yaitu yang disebut dengan takdir sanawi. Apa itu? Yaitu takdir setiap tahunnya. Nah, ini terjadi di malam Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana firman Allah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Yang keempat yang disebut dengan takdir yaumi, takdir setiap hari, yang ditunjukkan dalam surat Ar-Rahman, "Kulla yaumin huwa fi sya'n." Setiap harinya Allah berada dalam kesibukan. Ya, kata Ibnu Abbas, artinya mengijabah doa ini, ya, mengadab ini, memberikan kemuliaan pada ini dan yang lainnya. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ketika janin telah berumur 120 hari atau 4 bulan 10 hari, Allah mengutus malaikat. Dan di dalam riwayat yang lain, ya, sebagaimana saya sebutkan, bahwa malaikat itu datang 2 kali. Kali yang pertama pada hari yang ke-50, di mana ya, di hari yang ke-50 itu Allah menugaskan malaikat untuk menentukan bentuknya. Demikian pula jenis kelaminnya. Dan yang lain telah dibentuk oleh malaikat. Ya, sudah diketahui kepalanya, kemaluannya, tangan, kakinya. Kemudian, ya, pada hari 120, yaitu 4 bulan 10 hari, Allah kembali mengutus malaikat, ya, di mana malaikat ini adalah disebut oleh para ulama dengan malaikat muwakkal birrahim, yaitu malaikat yang mengurus rahim. Ya, kemudian ditiupkan padanya ruh. Dari situlah kemudian para ulama mengatakan, ya, bahwa ya, orang yang telah ditiupkan padanya ruh bayi, maka ketika ia keguguran, maka hukumnya sama dengan bayi-bayi yang manusia yang lain yang hidup, karena ia telah menjadi manusia yang sempurna. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Allah menentukan kepada kita 4 perkara. Yang pertama yaitu tentang ajal, rizki. Maka Allah telah menuliskan rizkinya selama hidupnya. Allah pun juga telah menentukan umurnya berapa tahun. Allah pun menentukan tentang amalannya, apakah amalan soleh atau amalan taleh. Allah pun juga telah menuliskan apakah ia akan masuk surga atau masuk ke dalam api neraka. Ya, kalau kita mikirin takdir puyeng, ya, bayangkan amalan kita sudah ditulis. Berarti kita beramal soleh, beramal saleh sudah ditulis. Jadi buat apa? Ya, bayangkan kita sudah ditulis oleh Allah apakah kita di surga atau di neraka. Sampai-sampai ada sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fafimal amal?" Kalau begitu buat apa kita beramal ya Rasulullah? Iya. Apa kata Rasulullah? "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Tugas kalian beramal, karena setiap kalian akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Kalau memang ia diciptakan untuk surga, Allah akan mudahkan ya amalan-amalan ahli surga. Kalau ia diciptakan untuk neraka, maka Allah akan mudahkan ia mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Iya. Tapi Pak, ya kalau kita mikirin terus, aduh saya di surga apa di neraka, kita nggak tahu. Kita ini nggak pernah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu bakal di neraka, gitu kan? Nah, disinilah hikmahnya. Makanya kenapa kita disuruh oleh Rasulullah beramal. Tugas kita berusaha, dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan orang yang memang bersungguh-sungguh untuk mencari surga. Iya. Di dalam ayat-ayat Allah mengatakan, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Makanya seseorang sesat, seseorang mendapatkan hidayah pasti ada sebab-sebabnya. Allah menyesatkan seseorang, Allah memberikan hidayah kepada seseorang, pasti ada sebab-sebabnya. Ya, Fir'aun kenapa sesat?
menolak ayat-ayat Allah. Ya, karena kesombongan dia. Allah sudah tegakkan kepada Fir'aun apa? Ya, ayat-ayat bayyinat, bahkan ya berbagai macam uzur telah Allah berikan kepada Fir'aun. Allah berfirman, "Walamma waqa'a 'alaihim ar-rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida 'indak la in kasharta 'anna ar-rijza la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani Israil." Ketika azab itu menimpa Fir'aun, ya, maka Fir'aun pun berkata, "Wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu agar Allah menghilangkan kesulitan-kesulitan ini. Kalau memang kesulitan ini telah hilang, hai Musa, kami akan beriman kepada engkau. Kami akan membiarkan Bani Israel untuk pergi bersamamu." Ya, ketika kata Allah, "Falamma kasyafna anhum rijz." Ketika Allah hilangkan musibah itu yang menimpa mereka tersebut, azab yang menimpa tersebut, ya, apa yang terjadi? Idahum yankuthun. Ternyata mereka kembali kepada kekufuran. Fir'aun sudah tahu akan kebenaran Nabi Musa. Makanya Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa 'uluwa. Mereka juhud mengingkari padahal hati mereka yakin akan kebenaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Makanya Bapak sekalian, ya, Allah menyesatkan suatu hamba bukan karena Allah yang zalim, tidak, tapi si hamba yang zalim. Allah sudah menegakkan berbagai macam apa? Hujah, sudah datang para rasul, para nabi, tapi dia yang sombong, dia yang enggan untuk mengikuti ajaran para rasul. Ya, makanya tidak bisa Allah disalahkan. Ya, sebab kalau ada orang yang mengatakan, "Oh, saya sesat," ini sudah ditakdirkan oleh Allah sesat. Ya, maka pasti setiap orang yang berbuat maksiat akan dengan mudahnya berdalil dengan takdir. Ini bapak-bapak misalnya melanggar peraturan lalu lintas, di-stop sama polisi. Ya, ketika diminta SIM kata bapak, "Maaf Pak, sudah takdir, gimana lagi?" Pasti polisi pun nggak bakal terima, Pak. Ya, enak aja. Kamu kan sudah tahu pelanggaran lalu lintas ini nggak boleh. Ya, akal mana yang akan bisa menerima perbuatan seperti itu? Iya. Maka dari itulah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa memang segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah pun memberikan kepada manusia apa? Kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Kemampuan untuk apa? Ya, untuk menjalani perbuatan yang hak dan meninggalkan kebatilan. Siapa di antara kita yang mengatakan saya tidak bisa untuk melaksanakan ketaatan kecuali orang-orang yang mungkin sakit ataupun yang punya uzur? Siapa di antara kita yang mengatakan bahwa saya tidak mampu meninggalkan maksiat? Mampu. Allah berikan kepada kita kemampuan. Maka kewajiban kita Bapak sekalian, ya, adalah mencari takdir, lari dari takdir kepada takdir. Ya. Oleh karena itu, ketika seorang pencuri hendak dipotong tangannya oleh Umar, si pencuri berkata, "Mahlan ya Umar, nanti dulu hai Umar, bukankah saya mencuri dengan takdir Allah? Kenapa engkau hendak potong tangan saya? Ini kan sudah takdir." Maka Umar berkata, "Kamu mencuri dengan takdir Allah, dan saya pun akan potong tanganmu dengan takdir Allah." Kenapa? Ya, si pencuri tidak bisa berbicara lagi. Nah, disinilah Pak, ya, kewajiban kita itu bukan mikirin takdir, tapi apa? Ya, mencari takdir yang baik dan berusaha terus untuk memohon kepada Allah takdir yang baik. Kita tidak tahu takdir kita apa, maka kewajiban kita adalah berusaha. Sebagaimana bapak-bapak lapar, apa yang kita lakukan? Apakah orang yang lapar berkata, sudah takdir Allah, kalau nanti kenyang juga insya Allah takdirnya bakalan kenyang sendiri? Tidak mungkin, Pak. Kalau kita lapar, konsekuensinya adalah kita harus cari makanan. Tidak mungkin ada orang berkata ini takdir, sudah takdir Allah. Maka kalau kita lapar, kita cari makanan, kita tersesat, kita bodoh, kita tidak tahu kewajiban kita mencari ilmunya dan kemudian mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah ini Bapak sekalian ya, maka dari itulah Rasulullah SAW melarang kita untuk jangan terlalu dalam memikirkan takdir. Kata Rasulullah, inna mimma akhafu ala ummati takdziban bil qadar. Ya. Di antara perkara yang aku khawatirkan atas umatku, kata Rasulullah, itu umatku itu mendustakan takdir. Rasulullah khawatir, bahkan Rasulullah mengabarkan akan munculnya sebuah firqah yang menolak takdir. Beliau bersabda, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umatku ini, kata Rasulullah. Kenapa orang Qadariyah disebut majusi, Pak? Ya, karena memang mirip. Orang Majusi mengatakan yang menciptakan kebaikan itu cahaya dan yang menciptakan keburukan itu kegelapan. Sehingga mereka menisbatkan apa? Ya, perbuatan buruk kepada selain Allah. Orang Majusi mengatakan Allah hanya menciptakan kebaikan-kebaikan. Adapun perbuatan buruk itu bukan ciptaan Allah, itu kehendak manusia murni dan itu bukan kehendak Allah. Itu orang Majusi. Iya, orang-orang siapa? Qadariyah. Ahlussunnah mengatakan tidak, semuanya Allah sudah takdirkan. Tapi ingat, manusia pun diberikan kemampuan untuk meninggalkan maksiat dan untuk menjalani ketaatan. Nah ini Bapak sekalian, makanya kata para ulama, ya, takdir itu ada dua macam. Ada takdir ya, kauni, qadari, dan ada takdir syar'i, dini syar'i. Ini sebenarnya sudah kita pernah bahas pada rukun iman yang keberapa? Ke-6. Yang ketiga itu kita membahas al-iman bil qadar. Jadi tidak perlu saya ulangi lagi. Maka kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersumpah, fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku berada di tangannya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Seseorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga. Dalam riwayat Bazzar, sittina aman, selama 60 tahun lamanya. Iya. Selama 60 tahun, bayangkan Pak. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira', sehingga jarak ia dengan surga tinggal selasta. Nantinya sudah hampir meninggal dunia. Fayasbiqu alaihal kitab, ternyata ketentuan berkata lain. Apa yang terjadi? Fayamalu bi amali ahlin nar, ia pun mengamalkan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, dan ia pun mati di atas itu dan masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Apakah berarti Allah zalim? Bayangkan orang ini sudah beramal 60 tahun. Apakah berarti Allah zalim menyia-nyiakan perbuatan dia? Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami' Ulumul Hikam berkata, dalam riwayat Muslim ada lafaz yang memberikan ketenangan hati kita. Apa itu? Disebutkan dalam lafaz Imam Muslim itu, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Seseorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga, fima yabdu linnas, sebatas yang terlihat kepada manusia, sementara ia termasuk penduduk api neraka. Lihat kata-kata apa? Sebatas yang terlihat oleh manusia. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, ini menunjukkan adanya dasaisul qalb. Iya. Dia terlihat secara lahiriah dia berbuat kebaikan, tapi hatinya Allah, kita nggak tahu. Ada orang beramal tujuannya karena dunia. Ia tidak mengharapkan keridhaan Allah, yang dia harapkan ketenaran, yang dia harapkan ya kehormatan dan yang lainnya. Karena ketidakikhlasan dia, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Allah seret dia ke dalam penduduk api neraka. Ya dan billah. Ada orang subhanallah Bapak sekalian ya, selama ia beramal soleh, ikhlas mengharapkan pahala dari Allah dan yang lainnya, tapi sayang dia tertipu dengan amalan solehnya.
Dia menganggap saya sudah beramal soleh banyak. Ya, haji sudah 40 kali. Ya, 60 tahun lamanya saya beramal soleh. Ya nggak apa-apalah saya berbuat maksiat sekali-kali. Akhirnya apa? Dia menganggap remeh perbuatan maksiat. Dia merasa diri beramalnya sudah sangat banyak. Akhirnya dia menganggap remeh perbuatan maksiat. Akibat dia menganggap remeh perbuatan maksiat, lalu ia berbuat maksiat. Disitulah ajal menjemput dia. Naudzubillah. Ya. Ada lagi orang selama beramal soleh, masya Allah, apa yang terjadi? Terkena penyakit ujub. Muncul, dia merasa bangga diri. Ya, akhirnya apa? Ya, kalau sudah ujub menghinggapi hati seorang hamba, biasanya akan mudah terkena penyakit sombong. Apa yang terjadi? Biasanya dia akan memandang orang lain lebih rendah dari dirinya. Dia akan menyepelekan orang lain. Dia amalannya biasa-biasa saja. Saya, masya Allah, tiap malam sholat tahajud, saya sholat sedekah, saya begini dan begitu. Dia memandang remeh orang lain. Sehingga ujubnya ini suatu ketika akan menyeret kepada apa? Kemaksiatan, seperti halnya iblis. Iblis dulu ya merasa dirinya paling mulia di antara malaikat. Bahkan Allah menyerahkan langit dunia kepada dia. Dahulu dia iblis itu paling rajin ibadahnya, paling luar biasa. Tapi ternyata Allah Maha tahu bahwa di hati iblis itu ada kesombongan. Di hati iblis itu ada ujub. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan Allah memerintahkan semuanya untuk sujud kepada Nabi Adam, maka baru terlihat kesombongan dia. Baru terlihat apa? Kesombongan dia dan keujuban dia. Allah ingin uji si iblis itu. Makanya ya akhi azani Allah wa yakum, itu yang kita khawatirkan, Pak. Kita sudah lama beramal soleh, sudah bertahun-tahun ngaji dan yang lainnya. Yang kita khawatirkan ini yaitu terkena penyakit ahlul kitab. Silakan. Mungkin digeser Bapak sekalian biar yang ini. Itu yang kita khawatirkan Bapak sekalian, ya kita ini terkena penyakit ahli kitab. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Hadid, Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah, apakah belum saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka merasa khusyuk dengan zikir kepada Allah dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Janganlah mereka seperti ahli kitab. Telah panjang kepada mereka waktu. Rupanya dengan panjangnya waktu itu hati mereka malah semakin keras. Dan menjadi fasik kebanyakan mereka. Itu yang kita khawatirkan Bapak sekalian ya. Makanya selalu kita mohon kepada Allah. Itu yang dimohon Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan, kuatkan hati kami di atas agama. Rasulullah SAW saja selalu berdoa itu bagi kita. Rasulullah SAW itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga, sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Ternyata Rasulullah mohon kepada Allah supaya hatinya dikokohkan di atas agama. Hari ini terkadang hati kita mantap di atas agama, entah lusa, entah besok kita tidak tahu. Terkadang lusa, terkadang entah kapan hati kita ternyata berubah, kemudian condong kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak sekalian. Kemudian kata Rasulullah, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Dan sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli neraka. Dalam riwayat Bazzar 60 aman, 60 tahun lalu. Kenapa 60 tahun? Dalam salah satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani,
bahwa umur 60 tahun itu adalah ya umur yang masih diberikan uzur oleh Allah. Kalau lebih dari 60 tahun masih juga tidak taubat, biasanya sudah sulit untuk kembali kebenaran. Iya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran 40 tahun. Disebutkan dalam hadis 60 tahun. Ini antara 40 dan 60 ini adalah masa-masa seseorang. Apakah dia akan kembali kepada kebenaran ataukah dia tetap? Biasanya kalau sudah 60 tahun dia tidak kembali kepada Allah, akan semakin sulit dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata Rasulullah, sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk api neraka. 60 tahun lamanya. Iya. Sehingga jarak ia dengan neraka tinggal sehasta. Tapi takdir menentukan lain. Rupanya ia beramal dengan penduduk api, penduduk surga. Ada apa? Masya Allah. Sebutkan dalam hadis yang dikutip Bukhari dan Muslim, wa Rasulullah SAW bersabda, "Qad kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Dahulu kata Rasulullah, ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa. Bayangkan. Tapi rupanya Pak, orang ini walaupun sudah membunuh 9 jiwa karena kebodohan dia, hatinya selalu ingin kembali kepada Allah. Hatinya selalu ingin taubat kepada Allah. Apa yang terjadi? Fasa'ala an a'lam ahli al-ard. Dia pun bertanya kepada orang-orang tentang orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Fadulla ala abid. Rupanya dia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah yang bodoh. Akhirnya dia bertanya, ada orang innahu qad qatala 99 nafsan, ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa, fahallahu min taubah, apa masih ada pintu taubat? Maka si orang ahli ibadah ini dia berkata dengan tanpa ilmu. Apa kata dia? La, tidak ada. Pokoknya dia marah, dibunuh lagi, Pak. Ya, fakammala biha mi'ah, kata Rasulullah, sehingga sempurna 100 jiwa dia bunuh. Tapi rupanya orang ini masih tetap tidak tenang. Ya, fitrahnya bergejolak. Dia ingin kembali kepada kebenaran. Tapi dia tidak tahu caranya bagaimana. Harus bagaimana. Biasanya orang seperti ini akan mudah kembali. Berbeda dengan orang yang ketika berbuat maksiat, dia dengan bangganya dengan berbuat maksiat tersebut. Iya. Hatinya itu tidak ada rasa penyesalan ketika ia berbuat maksiat. Beda. Orang seperti itu biasanya susah buat taubat. Tapi orang ini rupanya Pak, ya di dalam hatinya ada selalu ya fitrahnya bergejolak. Memang maksiat itu pasti akan membuat hati tidak tenang. Ya. Maka dia pun bertanya lagi kepada orang-orang tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Kali ini dia ditunjukkan kepada seorang ulama. Maka dia bertanya, innal qad qatala mi'ata nafsan, dia telah membunuh 100 jiwa. Fahallahu min taubah, apakah masih ada pintu taubat? Kata si alim ini, na'am, iya. Faman yahulu bainaka wa bainat taubah, apa yang bisa menghalangi kamu dari taubat? Sekarang tugasmu, kata si alim ini, tinggalkan negerimu yang rusak. Wantariq ila ardin, ya, dan pergilah ke sebuah negeri di sana. Di sana banyak ahli ibadah dan orang-orang yang ya saleh. Rupanya memang orang ini ingin bertaubat. Dia pun pergilah. Tapi sayang di tengah jalan dia dijemput kematian. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab berantem. Apa kata malaikat azab? Dia ini nggak pernah beramal. Apa kata malaikat rahmat? Tapi dia ingin kembali dan bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah mendatangkan malaikat berbentuk manusia dan menyuruh untuk apa? Dia mengukur ke negeri mana dia lebih dekat. Yang diukur, ternyata Allah berfirman kepada negeri yang dituju, wahai negeri, mendekatlah kamu. Mendekat. Ternyata lebih dekat kepada negeri yang dituju. Dia pun diambil oleh malaikat rahmat dan Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Makanya apa? Ya, kita yang sudah ngaji, ketika melihat orang yang berbuat maksiat, kita jadi mikir. Kita nggak tahu akhirnya gimana.
Barangkali dia yang berbuat maksiat suatu ketika kelak dia taubat kepada Allah. Sementara kita yang berbuat kebaikan, amalan saleh sudah masya Allah banyak, kita nggak tahu akhir kita apa. Ya, makanya Al Hasan Al Basri mengatakan bahwa seorang yang zuhud adalah orang yang apabila melihat saudaranya, ya ia merasa saudaranya lebih baik dari dirinya. Iya. Walaupun kita banyak beramal soleh, kebaikan kita banyak, masya Allah, belum tentu kita jadi tutup oleh Allah dengan penutupan yang baik. Iya. Sementara si fulan berbuat maksiat terus menerus, masya Allah, kita tidak tahu. Mungkin hatinya ingin kembali kepada Allah. Mungkin karena dia bodoh, mungkin dia tidak tahu. Akhirnya dia pun ingin kembali kepada Allah. Banyak Pak cerita-cerita teman-teman kita, ya, yang selama hidupnya bergelimang dengan maksiat. Tapi karena memang fitrahnya ingin kembali kepada kebenaran, subhanallah. Ternyata ketika mendengar kebenaran mudah dia kembali. Iya. Makanya kata seorang ulama, ketaatan, kemaksiatan, ya, yang menimbulkan yang menjadikan seseorang itu takut dan ia ingin kembali kepada Allah, barangkali itu lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan keujuban dan kesombongan. Ya. Ada orang taat tapi ujub dengan ketaatannya. Ada orang berbuat maksiat, rupanya dia malah ingin kembali kepada Allah, fitrahnya bergejolak dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya Bapak sekalian dan dia dan ikhwas sekalian, ini sebagai sebuah peringatan buat kita. Apa itu? Yang pertama, kita jangan merasa bangga dengan amalan-amalan kita. Kita jangan merasa jauh lebih baik daripada ya teman-teman kita. Kita belum tentu lebih baik, Pak. Barangkali kita beramal soleh, alhamdulillah. Ya, ternyata apa yang terjadi, amalan soleh tersebut malah menimbulkan kesombongan, akhirnya di mata Allah kita rendah. Ada orang yang masya Allah berbuat maksiat, tapi dia tunduk kepada Allah dan kemudian taubat kepada Allah sehingga tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Bukan berarti kita tidak mengingkari orang yang berbuat maksiat, ya kita mengingkari. Ini juga sebagai peringatan Pak, agar kita terus berhati-hati jangan sampai kita jatuh kepada maksiat. Kenapa? Yang kita khawatirkan itu pas kita berbuat maksiat apa yang terjadi? Ajal menjemput. Ya, kita nggak pernah diberitahu kamu bakalan mati tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa. Itu yang kita khawatirkan. Ya, pas berbuat maksiat meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Nah, ini Bapak sekalian, sebuah hadis yang saya sebutkan kemarin, di minggu kemarin, membuat kita merinding. Karena masalahnya kita nggak tahu kita ini bakalan ditutup dengan apa. Kita hanya bisa berhusnudzon kepada Allah. Kewajiban kita, kata para ulama, berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, karena Allah akan mengikuti persangkaan hamba-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya Allah berfirman, Ana inda dhanni 'abdi bi. Ya, aku mengikuti persangkaan hambaku kepada diriku. Ya, kalau kita berbaik sangka kepada Allah, Allah akan ikuti persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kita berburuk sangka kepada Allah, Allah pun akan mengikuti persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sekali lagi Bapak sekalian, ya, dalam hidup ini bersungguh-sungguh untuk mencari surga. Bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Jangan sama sekali menganggap remeh kemaksiatan, sekecil apapun. Kata Ibnu Mas'ud, seorang mukmin melihat maksiat yang kecil seperti gunung yang akan menimpa dirinya. Tapi seorang munafik melihat dosa yang besar seperti apa? Lalat yang lewat di depan hidungnya. Kecil. Makanya kata Ibnu Qudamah, dosa yang kecil bila disertai dengan penanggapan remeh terhadap dosa itu, maka ia akan menjadi besar. Iya. Dosa kecil kalau disertai dengan apa?
menganggap remeh perbuatan dosa itu, dia menjadi besar, Pak. Subhanallah. Itu yang kita khawatir. Terkadang kita kan ya udah ini kecil. Ada SMS masuk ke saya, Ustaz, mau tanya, pacaran itu dosa kecil atau dosa besar? Ya? Saya tanya, kamu maksudnya apa nanya gitu? Ya terkadang kalau karena pertanyaan itu akhirnya dia menganggap cuma dosa kecil. Misalnya kalau memang ternyata itu dosa kecil. Akhirnya apa menganggap remeh? Kalau orang sudah menganggap remeh, Pak, biasanya dia tidak akan bertaubat. Makanya Rasulullah sabda, "Iyyakum wa muhaqqaratid dzunub." Jauhi oleh kalian dosa-dosa yang dianggap kecil. Karena permisalannya kata Rasulullah seperti orang yang mencari kayu bakar. Yang suatu kaum yang singgah di suatu lembah. Mereka masing-masing mencari kayu bakar. Yang ini bawa ranting, ini bawa ranting, dikumpulkan menjadi apa? Besar, kata Rasulullah SAW. Ya, dan dosa kecil itu kata Rasulullah, kalau Allah membalas pelakunya itu akan membinasakan dia. Ya, nah ini Pak, maka dari itu kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, ya selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentaati Allah, ya menjauhi kemaksiatan, karena hidup kita di dunia tidak akan lama. 60 tahun selesai, 70 tahun selesai. Tapi ya itulah setan pintarnya, yang menghias-hiaskan ke mata kita bahwa kita ini seakan-akan akan hidup 1000 tahun lagi. Ya nasallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf saya tidak bisa lama-lama. Kita buka tanya jawab sampai setengah 7 karena saya harus langsung berangkat lagi ke Jakarta. Mungkin buat masyarakat. Fadhal, ada yang mau bertanya? Silakan Bapak. Ustaz, saya pernah mendengar, saya nggak tahu itu sebuah hadis atau bukan, bahwa doa dapat merubah takdir. Itu bagaimana? Terjadi ikhtilaf para ulama apakah hadis ini sahih atau dhaif. Tapi Syekh Al-Albani lebih merajihkan hadis ini hasan. Namun Pak, ya, yang dimaksud dengan doa merubah takdir artinya bahwa doa itu min jumlatil asbab, termasuk salah satu sebab yang telah Allah takdirkan kepada kita. Seperti halnya makan. Bapak lapar, takdir bukan? Takdir. Tapi apakah Bapak berkata, saya lapar sudah takdir, ya udah saya nggak perlu makan, nanti kalau kenyang sendiri? Ya enggak lah Pak. Kemudian Bapak makan dan kenyang, takdir tidak? Ya takdir. Artinya kita itu berpindah dari takdir kepada takdir. Iya. Makanya, kewajiban kita adalah mencari takdir, bukan memikirkan takdir. Kalau mikirin takdir, capek. Yang kewajiban kita mencari takdir. Bagaimana supaya Allah takdirkan saya dengan takdir yang baik? Ya, berusaha. Silakan, masih ada tanya. Tadi diceritakan di depan Rasulullah meriwayatkan untuk orang yang berusaha menjadi 100. Nah, kemudian ada dialog antara malaikat rahmat sama malaikat azab. Nah, itu apa terusan dari riwayat itu, Ustaz? Ya terusannya bahwa kemudian Allah pun mengutus malaikat dan menyuruh supaya malaikat azab dan malaikat rahmat mengukur mana ke negeri mana ia lebih dekat. Apakah negeri yang ia tinggalkan atau negeri yang ia tuju. Nah, kemudian Allah berfirman kepada negeri yang dituju itu supaya mendekat. Akhirnya negeri itu mendekat, ternyata lebih dekat kepada negeri yang dia tuju. Lalu dia pun diambil oleh malaikat rahmat dan Allah pun mengampuni dosanya. Itu Pak. Siapa? Bagaimana mengenai orang yang dikatakan Allah tidak pernah mengenal Islam? Tidak pernah apa? Tidak mengenal Islam. Mengenal Islam. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah mengenal Islam? Dia tinggal di negeri yang di situ orang kafir semua, tidak pernah mendengar Islam, tidak pernah paham apa-apa. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya
dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Arba'atun yudli bihujjatihi yaumal qiyamah." Ada 4 orang yang akan mengemukakan alasan kelak pada hari kiamat di hadapan Allah. Yang pertama, rajulun ya kharif, orang tua renta yang sudah pikun. Yang kedua, orang yang tuli dan buta. Tuli dan buta. Yang ketiga, orang yang gila. Yang keempat, ya, orang yang mati di atas fatrah, artinya belum sampai kepada dia pemberi peringatan. Maka kelak 4 orang ini, ya, akan masing-masing akan mengemukakan alasannya di hadapan Allah. Berkata orang yang renta, "Ya Rabb, ja'al Islam walam afham syai'an." Ya Allah, Islam telah datang kepada saya, tapi saya sudah renta, sudah pikun dan tidak memahami apapun juga. Berkata orang buta dan tuli, "Ya Rabb, ja'al Islam." Islam datang kepada saya tidak pernah dengar dan tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Orang gila berkata, "Ya Rabb, ja'al Islam wasibyan yaqdhifunani bil ba'ar." Islam datang kepada saya sementara saya sendiri dilempari sama anak-anak, ya, dengan tai unta, orang gila yang sudah tidak punya, ya, warasan. Orang yang mati di atas fatrah berkata, "Ya Rabb, lam ya'tini rasuluk." Belum datang kepada saya rasulmu, belum datang kepada saya pemberi peringatan, saya tidak tahu. Maka kata Rasulullah, maka Allah pun memerintahkan malaikat untuk menyalakan api. Dan Allah memerintahkan 4 orang ini untuk masuk ke dalam api. Siapa yang taat, dia masuk surga. Dan siapa yang tidak taat, dia diseret ke dalam api neraka. Hanya Allah yang maha tahu tentang hati-hati mereka. Tapi apakah mereka kekal? Hanya Allah yang maha tahu. Saya tidak tahu. Itu semua dikembalikan kepada Allah. Masih ada yang mau tanya? Silakan. Mau bertanya mengenai ini kebiasaan kita ini kebanyakan. Kalau kan di sini sudah ditentukan masalah ajal ya tadi. Juga beberapa ayat Quran yang tidak bisa memanjangkan mundurkan umur kita. Kebanyakan kita lihat malah orang kita banyak yang selalu minta panjang umur. Itu gimana Ustaz? Sedangkan orang-orang non-muslim jarang itu minta panjang umur. Hatta Rasulullah pun mendoakan Anas bin Malik supaya dipanjangkan umurnya. Ya, waktu itu Rasulullah mendoakan Anas bin Malik apa? Ya Allahumma atil umrah, ya Allah panjangkan umurnya dan banyakkan hartanya dan banyakkan anaknya. Maka Anas pun panjang umurnya sampai 100 tahun, anaknya sampai 99. Iya, dan hartanya melimpah ruah. Apakah berarti minta panjang umur bertabrakan dengan hadis? Bagaimana juga dengan hadis yang menyebutkan, ya, man sarrahu, siapa yang suka, an yunassa lahu fi umurihi, siapa yang suka, yang ingin dipanjangkan umurnya, wa yuwassa lahu fi rizqihi, dan suka untuk diluaskan rezekinya, fal yasil rahimah, hendaklah ia menyambung silaturahim. Rasulullah mengatakan bahwa silaturahim itu memanjangkan umur dan apa? Meluaskan rezeki. Sementara hadis itu mengatakan bahwa sudah ditulis umurnya dan rezekinya. Sebetulnya Pak, itu tidak bertabrakan. Permohonan kita supaya dipanjangkan umur kita, sekali lagi kan itu termasuk sebab-sebab. Dengan sebab itu Allah panjangkan umur kita. Memang terjadi ikhtilaf para ulama di dalam mengkompromikan itu. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa catatan yang ada di malaikat berbeda dengan catatan yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Di malaikat Allah tuliskan di situ, di malaikat 40 tahun, di Lauhul Mahfuz 60 tahun. Ya, rupanya orang ini beramal soleh, ya, bersilaturahim, maka Allah berfirman kepada malaikat, panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Tapi yang rajih Allah malam,
bahwa semua itu sudah Allah tuliskan. Allah jadikan sebab-sebab si fulan ini diluaskan rezekinya, Allah jadikan sebabnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan si fulan panjang umurnya dengan doanya dia. Ya semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Cuman sekali lagi Pak, jangan mikirin takdir. Kita tidak tahu masalahnya apa yang akan terjadi di masa depan buat kita tidak tahu. Yakinlah dan husnudzonlah kepada Allah bahwa Allah akan berbuat baik kepada hambanya. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah tak pernah berbuat zalim sebesar biji sawi sedikit pun juga. Allahu a'lam. Ada yang tanya, silakan. Iya, nggak ada yang bertanya nih. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, untuk minggu depan mungkin libur dulu Pak ya, karena besok kan ada tablik akbar di Istiqlal, karena jadi sibuk kita nggak sempat kayaknya untuk ngurus-ngurus. Insya Allah minggu depan ya, minggu yang akan datang lagi. Insya Allah kita akan membahas hadis yang kelima. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.